Episode 19. Mereka cucuku. Devan dan Davin benar-benar mendiamkan Luciana. Sebenarnya mereka juga merasa kasihan pada Lucy, tapi Devan dan Davin hanya anak-anak yang menginginkan keluarga utuh. Setidaknya yang ada dalam pikiran mereka saat ini adalah, meskipun mereka tidak bertemu ayah kandungnya, tapi mereka bisa menjadikan Delano sosok ayah bagi mereka. Luciana diam termenung saat kedua putranya enggan berbicara dengannya. Di saat pikirannya sedang kacau, ponsel Lucy berbunyi. Dia pun segera mengangkatnya. "Halo Mbak Lucy, ada apa bule?" Lucy mengernyit saat mendengar suara bule Titi tampak bisik-bisik. "Bule mau kasih tahu Mbak Lucy, kalau ibu Mbak Lucy dan nenek mau nyusul Mbak Lucy ke Jakarta." Mata Lucy seketika membelalak. "Apa bule?" seru Luciana, suaranya tanpa sadar langsung meninggi. Devan dan Davin yang sedang rebahan di sofa bed sampai terlonjak kaget. "Bule cuma bisa kasih info itu aja. Maaf Mbak Lucy." Iya, nggak apa-apa bule." Luciana menutup teleponnya. Ia memijat pangkal hidungnya yang berdenyut nyeri. Devan dan Davin hanya melirik semua yang bundanya lakukan tanpa berniat bertanya. Mereka masih dengar rencananya. Lucy duduk menyandarkan kepalanya, lalu memejamkan matanya. Rasanya masalahnya mendatanginya secara bertubi-tubi. Bagaimana jika ibunya melihat Devan dan Davin? Apa tanggapannya nanti? Apakah ibunya bisa menerima kehadiran mereka? Luciana menutup matanya memakai satu lengannya. Tanpa sadar, air matanya mengalir begitu saja membasahi pipinya. Devan dan Davin saling pandang. Mereka melihat ke arah Luciana. Terdengar isak lirih dari bibir Luciana. Devan dan Davin merasa bersalah melihat Lucy menangis. Mereka berdua memutuskan mendekati Lucy. "Bunda, kenapa?" Lucy membuka lengannya dan menatap kedua anaknya. Sisa lelehan air matanya masih tampak jelas di wajah Lucy. "Bunda tidak apa-apa sayang." Lucy tersenyum menatap kedua putranya. "Apa kalian masih marah pada Bunda?" tanya Lucy. Kedua bocah itu menggeleng bersamaan. Lucy langsung menarik kedua anaknya dan memeluk mereka erat. "Maafkan Bunda sayang, Bunda belum bisa memberikan kebahagiaan yang seutuhnya untuk kalian," gumam Lucy. Delano langsung menghubungi Suryo, pria yang diprediksi merupakan ayah biologis Lucy. "Suryo, ada apa Lano? Kenapa kamu menghubungi Om?" Delano, "Om, kapan balik ke Jakarta?" Suryo, "Nanti sore Om sudah sampai Jakarta. Ada apa Lano? Apa ada masalah?" Delano, "Tidak Om, nanti selepas Om tiba di Jakarta saja Lano akan cerita sama Om." Akhirnya Delano menutup sambungan teleponnya. Dia tidak sabar untuk menemui Om Suryo, dan jika benar Lucy adalah anak Om Suryo, dia akan meminta restu sekalian. "Akan kudapatkan kau bagaimanapun caranya," batin Delano. Pundak Delano ditepuk keras dari belakang. Pria itu seketika menoleh. "Mama ngagetin aku aja," gerutu Delano. "Habisnya kamu itu sudah mau maghrib melamun sendiri. Nanti kalau kesambet bagaimana?" Tadi kamu telepon Om Suryo ya?" "Iya Ma. Gimana kabarnya?" "Sejak papamu meninggal Suryo semakin jauh. Dia masih terus mencari Mita, kasihan sekali." "Memang kenapa dulu Tante Mita ninggalin Om Suryo?" tanya Delano penasaran. Yang ia dengar dari almarhum papanya dulu hanya tentang Om Suryo yang kehilangan calon istri beserta calon anaknya, tanpa embel-embel diberitahu kronologinya seperti apa. Dan kini kesempatan Delano untuk mengulik kehidupan sahabat orang tuanya itu. Diana terlihat menerawang kejadian 23 tahun lalu. Dulu Om Ratih tidak menyetujui hubungan Om Suryo dengan Tante Mita karena Tante Mita tidak sederajat. Om Suryo yang saat itu kalap akhirnya mabuk. Nahas saat itu Tante Mita yang berniat menolong malah mendapat pelecehan dari Om Suryo. Tapi karena mereka saling mencintai, Tante Mita memaafkan Om Suryo. 2 bulan kemudian Tante Mita pingsan di tempat kerja. Setelah dibawa ke rumah sakit barulah semua tahu jika Tante Mita hamil. Tapi Om Marati tetap tidak menyetujui hubungan mereka.
Om Marati menyiapkan calon istri untuk Om Suryo, tapi Om Suryo menolak. Berhubung wanita itu terobsesi dengan Om Suryo, dia berani mendatangi Tante Mita di tempat kerja dan mengata-ngatai Tante Mita. Sampai Tante Mita kembali drop dan dibawa ke rumah sakit. Saat itu Om Suryo menyusul Tante Mita, tapi siapa sangka wanita itu kembali membuat ulah di rumah sakit. Mau tak mau Om Suryo membawa wanita itu pergi, karena mungkin sakit hati melihat Om Suryo pergi dengan wanita itu. Tante Mita akhirnya memilih pergi menjauh. Delano tercenung. Ia tak menyangka ada kisah cinta yang seperti itu. Kenapa Om Rati begitu, Ma? Hal itu biasa, sayang. Orang zaman dulu sangat menjunjung tinggi bibit, bebet, dan bobot. Yang lebih mementingkan garis keturunan mana yang orang itu berasal. Bukan cuma modal cinta saja, kata Diana lagi. Tapi sekarang kau bisa lihat Om Rati hidup seperti apa. Putri bungsunya harus bunuh diri karena diperlakukan tidak baik oleh mertuanya yang kaya raya. Bahkan suaminya malah berselingkuh, terang-terangan di depan Tante Widya. Iya, Ma. Aku juga sebenarnya kasihan pada Om Rati. Tapi mungkin itu karma yang berlaku. Ma, Mama merasa tidak. Lucy mirip seseorang? Tanya Delano. Tampak Diana berpikir lalu mengangguk. Iya, Mama merasa juga gitu. Tapi bagaimana orang yang tidak memiliki hubungan darah bisa terlihat sama? Ujar Diana. Menurut Mama mirip siapa? Wajahnya sangat mirip almarhum Tante Widya, tapi sekilas mirip Tante Lydia juga. Ma, menurut Mama apa mungkin jika Lucy anak Om Suryo? Diana membulatkan mata dan menutup mulutnya karena terkejut. Jangan berasumsi yang tidak-tidak. Mama tidak mau mengecewakan Om Suryo. Dia sudah terlalu banyak menderita mencari Tante Mita dan anaknya. Aku menyelidiki latar belakang Lucy, Ma. Apa? Pekik Diana. Iya, Ma. Aku diam-diam mencari tahu latar belakang Lucy. Dan di sana tertulis ibu Lucy bernama Paramita Dewanti, kata Delano. Tubuh Diana sampai gemetaran tak percaya. Jadi Lucy anak Om Suryo? Aku rasa begitu, Ma. Tapi siapa ayah dari anak-anaknya? Kasihan sekali gadis muda seperti dia harus membesarkan 2 anak tanpa suami. Kehidupannya pasti sangat berat, ujar Diana. Air matanya mengalir begitu saja. Mama tenang saja, aku akan bantu agar Om Suryo bisa bersatu dengan keluarganya. Mama juga penasaran, wajah Depan dan David malah terlihat sepertimu saat masih kecil. Atau jangan-jangan kau pernah tidak sengaja meniduri Lucy? Mama bicara apa? Cuma satu wanita yang pernah tidak sengaja aku tiduri dan Mama tahu itu, ujar Delano kesal. Apa jangan-jangan? Delano dan Diana saling menatap dalam seakan pikiran mereka terhubung satu sama lain. Apa jangan-jangan mereka anakku yang hilang? Delano? Apa jangan-jangan mereka anak Delano yang hilang? Mereka cucuku?